timer nggak ya ini? Jadi kemarin ya, saya sudah disuruh juga yang konsep diri tadi ya, ada faktor yang mempengaruhi keluarga, kemudian faktor lingkungan, pas diri sendiri. Sudah hafal ya. Kemudian lagi yang kita bahas tadi selanjutnya apa? Ya, jadi kalau akhir untuk menjadi sukses 115 dibanding dengan yang 105 untuk kesuksesannya lebih sukses mana? Dia ada apa? Seperti Mbak Ali tadi mengatakan aku saya 100 berapa? Satu kali saja tesnya. Dulu emang waktu itu kita jadi mau ikut lomba gitu ya, waktu itu kita gitu orang apa mereka kayak gini, mampukah dia? Bisa nggak gitu ya? Pernah jadi makanya saya di sini saya pertanyakan, mampukah orang di bawah rata-rata untuk menjadi sukses? Bisakah? Mungkinkah? Makanya saya jawabannya itu betul-betul. Oke, faktor kepribadian, faktor kepercayaan Kalau kita di takdir apa ya? takdir ya Bu. Untuk akhir apa ya? Iya. Karena kalau di bawah rata-rata tadi untuk kemampuannya terbatas juga. Iya. Ada yang banyak bisanya, Misalnya cuma di itu aja. ada yang bilang merawat diri tapi dibantu oleh orang lain. Ada yang kita lihat belum bisa jalan sampai umur 3 tahun, misalnya 2 tahun. Tapi waktu itu lombanya bukan saya. Iya. Kalau anak normal itu rata-rata bisa jalan kaki berapa? 11 bulan sampai 13, 14 sampai 13 ya. Ya, kemampuan ya, kemampuan motorik. Kemampuan motorik itu juga dipengaruhi oleh kecerdasan juga. Tapi kalau kira-kira umur 3 bulan dari udah bisa ngecek. Belum bagi sekarang aja sadar kamera gitu ya. Sudah kebanyakan tamu di dalam kandungan Bu. Dan dulu teman-teman mungkin Jadi kecerdasan motorik itu juga dipengaruhi ya dari kecerdasan IQ ya. Ya, kita tengok tadi ya kecerdasan emosi. Kira-kira yang dimaksud dengan kecerdasan emosi tadi apa?
berbagai pendapat para ahli kita simpulkan bahwa bisa dibaca enggak? Dari berbagai pendapat para ahli. Dari pendapat para ahli tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kecerdasan emosi adalah suatu kekuatan dalam diri manusia untuk mengelola emosinya sehingga dapat menghasilkan perilaku yang positif dan membawa kenyamanan bagi dirinya. Kecerdasan emosi adalah suatu kekuatan dalam diri manusia untuk mengelola emosinya sehingga dapat menghasilkan perilaku yang positif dan membawa kenyamanan. Kita mampu mengendalikan emosi sendiri, mengelola ya, mengelola itu bisa mengendalikan, kemudian bisa menghasilkan perilaku yang positif. Perilaku yang positif contohnya apa ya? Perilaku yang positif. Kemarin sudah dibahas ya. Perilaku yang positif. Mendeteksi diri sendiri, Kemudian mampu bekerja sama. Apalagi memiliki ketekunan, lalu meneng. Kemarin sudah menilai diri sendiri ya. Menilai orang lain juga sudah ya. Saling naik. Kita memang harus tiap hari, tiap detik
diri. 3. Faktor untuk memotivasi. 4. Faktor empati. 5. Faktor Di sini ada 5 faktor yang mempengaruhi ya. Faktor kesadaran diri, mengetahui apa yang kita rasakan pada suatu saat dan menggunakannya untuk pengambilan keputusan diri. Kesadaran diri. Kemudian faktor pengaturan diri, bisa mengatur dirinya sendiri. Faktor memotivasi, itu punya semangat juga ya. Yang keempat, faktor empati. Empati itu apa? Empati itu merasakan orang lain. Tinggal baca kok ya. Faktor keterampilan sosial, menangani emosi dengan baik. Kita berhubungan dengan sosial atau lingkungan orang lain atau lingkungan sosial. Jadi kecerdasan emosi itu ada faktor-faktor juga yang mempengaruhi. Emosi, terutama tadi yang nomor 1 apa faktornya? Kesadaran diri. Kira-kira kalau orang sedang marah, itu bilang, aku nggak sadar, benar atau enggak? Kira-kira betul apa enggak yang disampaikan yang bersangkutan? Aku malu, saya tadi marah, saya tadi nggak sadar. Sadar nggak bisa marah. Kondisinya normal, sadar nggak kondisinya? Kira-kira bicara seperti itu bicara membela diri atau bicara sejujurnya? Sering kita alami? Pernah kita alami? Kalau sejujurnya mohon maaf tapi saya misalnya emosi, marah karena saya capek daripada kita pulang dia malah sadar pingsan. Seni membela diri ada saja bahasanya ya. Setuju ya itu kesadarannya? Kesadarannya baik apa enggak? Kesadarannya normal atau enggak? Ini bagi orang yang rata-rata ya, sehat ya jiwanya. Tapi kalau dia jujur bilang, maaf kalau dia nggak jujur bilangnya aku malah sadar, itu nggak sehat jiwanya. Sampai di sini ada masukan? Ada masukan? Loh? Oke, kita speaking ya. Yuk, ini speaking lagi. Depan di samping sini. Tidak kemarin itu loh. Geser-geser. Speaking kita. Terlihatkan diri. Mau ke sana? Oh, ke sana. Ya. Ada ungkapan melindungi bersama ya. Oke. Ini cucu temannya. Oh iya. Ini cucu temannya. Balik kanan.
selesai saja lalu komunikasi yang baik dengan kerjasama, inisiatif, ada inisiatifnya, ketekunan, kreatif. Semangat juga deh, semangat pasti bisa. Semangat bisa. Masalah nanti kerjanya tertunda, masalahnya karena punya semangat. Sampai di sini ada masukan. Orang yang ingin bergembira harus mulai kelelahan akibat bekerja. Sampai di sini ada masukan, ada yang berbagi. Seperti kemarin ya, sudah kami sampaikan tokoh-tokoh yang sukses ternyata tidak semulus yang contohnya siapa kemarin? Apa ini? Usia berapa? Ternyata ternyata kemudian siapa ini? Saya cuma itu membuat pistol dan mobil ya. Beberapa jari tangannya putus. Dalam percobaannya yang dilakukan pistolnya ditolak keluar akhir kemudian. Kalau yang kita lihat hanya sekarang ini ya, setelah kita baca ataupun kita lihat historinya, hampir di dunia namun terkenalnya Margonda ya. Gini, apa itu? Oh ya, apa? Agak baca. Sejak kecil itu berdagang pakaian dan payung. Dan membantu orang tuanya di bengkelas. Tahun 1973 memodifikasikan pick up menjadi minibus dari bengkel di depan rumah sampai akhirnya mendirikan karoseri di Mekarta. Tahun 2003 berkembang sampai ke Bekasi. Pernah memberhentikan 2.000 karyawan pada zaman krisis moneter tahun 1998. 30 tahun berjalan bisnis berkembang seperti sekarang dilihat bukan cuma penyedia komponen mobil berbagai merek, tapi di bidang jasa keuangan, riset dan
square dan lain-lain. Ya. Ternyata ada yang bisa memahami ini riwayatnya Bapak mungkin. Tapi dengan saya sejak kecil berdagang pakaian dan palu membantu orang tuanya juga luas. Jadi kesuksesannya itu tidak langsung diterima begitu aja. Dari nol dia berdiri, dari membantu orang tua sampai terjadinya dia mengalami krisis moneter, jatuh bangunnya perusahaan, dialami dia jadi sukses sampai sekarang, bisa membuka cabang di mana-mana, tidak di bidang kaloseri, bidang riset keuangan dan penjualan rumah makan dan lain-lain. Kok tangan ini alumni komunikasi. Mereka komunikasi dengan jadi. Kita tadi paling tua yang lewat terus tuh Bu. Ini dari etika. Enggak dong. Jadi dulu pengen sekolah bukan tapi nggak boleh. Dulu SMA negeri, ketika mau masuk SMK tatap muka gitu
juga ingin bisa menambah pengalaman juga, ilmu juga belajar. Nah ini sebenarnya ya Bu, saya banyak banget tapi kok sukses-sukses. Jadi ingin saya bangun terus, jatuhnya saya bisa bangun tapi nanti jatuh. Tapi saya pantang menyerah Bu, sampai saat ini selagi saya masih mampu berusaha dan masih mampu belajar, insya Allah saya lakukan. Semangat banget. Dan dengan diri belajar ini, setelahnya nanti akan menambah ilmu pengetahuan, juga keterampilannya, soft skill-nya, dan Makanya saya masih mau belajar dan belajar. Oke, untuk Mbak Najwa tadi ingin mewujudkan ini. Untuk Mbak Elisa, jadi karena menciptakan sukses yang tertunda. Inginnya sekolah muda, tapi kok baru ini ya. Alhamdulillah meskipun kita bisa menikmati ataupun melaksanakan sesuai keinginan ya. Itu motivasinya. Kemudian dari mana motivasinya itu? Dari sini atau dari teman? Maksudnya yang menyarankan atau punya motivasi yang dari mana Mbak motivasinya? Dari apa itu? Dari diri sendiri gitu. Yang kedua saya dari ada ikut mizahan di Kelurahan Wates itu loh. Ada informasi Ya. terus disarankan Ya, kalau bisa nanti bisa bikin usaha apa? Snack. Nanti kan pas ada acara-acara di kelurahan atau gimana kan bisa daripada ambil di luar bisa ambil dalam. Motivasi dari diri sendiri Bu, pengen berusaha. Sama motivasi dari diri sendiri, terus dapat dukungan dari warga. Kalau saya juga sama motivasi dari saya pribadi terlebih dahulu karena saya pengen mengembangkan bisnis yang sedang saya jalankan saat ini. Jadi sebenarnya sama ya, motivasinya berasal dari diri sendiri dan dari lingkungan juga. Jadi diberi semangat juga oleh teman atau lingkungan itu luar biasa. Jadi faktor utamanya dari diri sendiri. Jadi motivasi masing-masing juga ada yang ingin meraih mimpi, ingin sukses karena kemarin sempat gagal gitu. Dengan adanya ilmu pelatihan, semoga nanti mendapat penambah ilmu, keterampilan juga untuk keterampilan soft skill-nya ya. Terus lebih baik, lebih maju, ya bisa insya Allah bisa mendukung kesuksesan kita semua. Kita lanjut lagi. Motivasi. Motivasi tadi macam-macamnya dan bisa dari luar dan dari dalam. Tadi yang dari luar contohnya dari
berprestasi itu ada tanda-tandanya. Yang satu, berprestasi, keinginan untuk mempertahankan atau meningkatkan kepercayaan diri, dan punya ambisi yang kuat. Dengan cara yang baik atau lebih baik. Kalau kita punya motivasi yang tinggi, punya keinginan meningkatkan kecakapan pribadi, keterampilan, kecakapan, dan juga punya ambisi yang kuat, sukses, sebuah keinginan yang dimaju. Dan kemudian dibuat dengan cara lebih baik, lebih unggul ya. Kalau kita punya keinginan yang biasa-biasa, kita harus biasa. Kita ingin punya prestasi yang lebih bagus. Dan kemudian kalau yang memiliki keinginan yang kuat, itu tanda-tandanya ya. Prestasi yang pertama tadi apa? Punya ambisi yang ketiga, buat lebih bagus atau lebih unggul dari orang lain. Yang berprestasi ya. Yang keempat, usaha untuk menghadapi ataupun mengatasi tantangan ataupun menghadapi kesulitan yang mampu ya, jadi punya usaha untuk menghadapi rintangan, berani bersaing ya. Yang kelima, minat terhadap situasi kompetitif, situasi persaingan